Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Siapa yang nyuruh bekerja? Allah yang nyuruh. Wa qul i'malu ala makanatikum inni 'amil. Kata Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakan hai Muhammad, bekerjalah kalian di dalam posisi-posisi kalian. Sesungguhnya aku juga bekerja. Aku juga berbuat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka katakan hai Muhammad kepada umatku, bekerjalah kalian sehingga Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat hasil pekerjaan kalian itu, mengapresiasinya. Kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan hai Muhammad, setiap orang beramal ala syakilati. Mungkin dulu orang Inggris ngarang kata skill itu dari sini. Skill. Setiap orang beramal di atas berbagai tantangan dan keterampilannya masing-masing. Maka Rabb kalian mengetahui siapakah yang lebih mendapatkan petunjuk di dalam jalannya. Jadi bekerja ini diniatkan karena Allah, bekerja ini diniatkan dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka pekerjaan ini adalah mulia. Cuma sebagai seorang mukmin dan mukminah, kita bukan cuma bekerja keras, tetapi lebih-lebih adalah bekerja ikhlas karena Allah. Itqan ditekuni sampai ahli, ihsan dilaksanakan kalau bisa melampaui harapan orang-orang yang menikmati pekerjaan kita, gitu ya. Hatta tukang sapu. Tukang sapu itu kalau itqan, kalau ihsan, itu enggak ada pemerintah kota, kabupaten, provinsi yang mampu bayar. Kalau tukang sapu levelnya cuma tukang sapu UMR, serak UMR, ya UMR itu masih bisa dibayar. Tapi tukang sapu yang kayak begini yang kuat bayar siapa coba? Ya Allah, ini saya sapu agar bersih ya Allah. Kalau bersih mudah-mudahan gak ada yang kesandung ya Allah. Kalau bersih mudah-mudahan gak ada yang kepleset ya Allah. Kalau bersih mudah-mudahan orang tertular hidup bersih. Karena kalau ada sampah itu orang juga ringan membuang sampah di sini ya Allah. Ini saya bersihkan agar semua orang sadar jaga kebersihan itu penting. Ya Allah, ini saya bersihkan agar setiap kali orang menjaga kebersihan dan melihat tempat yang bersih, mereka kemudian tahu bahwa tahuru syatrul iman, kebersihan kesucian itu bagian dari keimanan. Ya Allah, ini saya bersihkan rapi tempat ini supaya setiap orang yang melihat keindahannya akan bertasbih memuji namamu ya Allah. Ini kira-kira orang yang nyapunya begini, siapa yang kuat bayar? Kalau isi hatinya tukang sapu kayak begini, ini tukang sapu siapa yang kuat bayar? Gak ada manusia yang kuat bayar tukang sapu yang begini. Hanya Allah. Oleh karena itu jangan cuma itu kan ihsan, sampai level ikhlas kerja itu. Kenapa? Ikhlas itu gak ada isi dunia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang bisa dipakai untuk bayar. Makanya amalnya ikhlas itu biasanya hanya dibayar oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada isi dunia yang cukup berharga untuk membayar amal yang ikhlas. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada seisi dunia ini sesuatu yang cukup berharga untuk membayar amal yang ikhlas, sehingga amal yang ikhlas kebanyakannya ditunda oleh Allah, dibalasnya kelak di akhirat. Nah, setelah ikhlas yang sangat penting ini, barangkali diantaranya yang lain adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu waktunya sedikit gitu ya, tempatnya enak, hasilnya besar. Bisa. Ini teman-teman akhwat yang muslimah, mulai berpikir, gunakan anugerah Allah, pemikiran kita ini untuk memikirkan yang seperti itu. Misalnya bekerja dari rumah, oh Masya Allah, apa yang bisa kita kerjakan dari rumah? Daripada ngantor, setiap berangkat mentari belum muncul, ya Allah mentari sampai malu, diduluin terus gitu ya. Pulang, mentari sudah pergi gitu ya. Nah,
Coba dipikirkan sekarang apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ataukah kalau memang di kantor itu ada makna tersendiri. Misalnya di kantor, saya bisa membina perkantoran ini sampai orang-orangnya soleh semua. Padahal ini adalah kantor pelayanan publik. Kalau pelayan publik semuanya soleh, maka kemudian masyarakat akan baik. Kenapa mendapatkan pelayan publik dari orang-orang soleh? Tapi kalau misalnya kita bisa mempertimbangkan, saya nggak di situ, nggak berubah banyak, ya gitu-gitu aja. Atau sudah baik kok ini memang saya tinggalin, alhamdulillah tetap baik. Atau ini saking jeleknya, saya di situ juga malah ketularan jelek. Saya keluar juga alhamdulillah malah nggak ketularan jelek gitu. Kita mempertimbangkan opsi-opsi itu. Di situ bisa melakukan perubahan, di situ bisa memberikan kontribusi bagus, di situ bisa kemudian menjadikannya lebih baik. Maka saya syaratkan bertahan di situ, yaitu pengorbanan. Apa sahabat Rasulullah ada yang begitu? Yang kemudian meninggalkan rumah lama banyak gitu? Ada juga sahabiah yang begitu. Dengan catatan tadi, kontribusinya ada, terukur. Dan kalau tidak, memikirkan alternatif-alternatif. Bisa bekerja dari tempat yang nyaman, aman terutama bagi muslimah. Kemudian juga bisa meluangkan waktu untuk keluarga, gitu ya, lebih gitu ya, untuk anak, untuk suami, semuanya. Kenapa tidak? Kenapa tidak dicoba alternatif seperti itu? Jualan online, sekarang pasar kan pindah. Kita jualan nggak usah ke pasar. Pasarnya kita pindah ke rumah kita. Ngetik itu kan macam-macam ya. Ngetik terjemahan, Anda jadi penerjemah bisa? Bagus. Karyawan Proyu itu ada yang jadi penerjemah, gitu ya. Pendapatannya dari terjemahan lebih besar daripada gajinya di Proyu. Semata-mata di Proyu karena ini lingkungan orang soleh, senang-senang aja gitu. Anda jadi penulis skrip, nanti belajar dari Mas Umar dan teman-teman kru yang lain. Ada Mas Banu ya, teman kita yang sangat produktif menjadi penulis skrip. Kerjain dari rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah macam-macam gitu ya. Bisa bikin kantor, small office, home office gitu ya. Soho nggak usah pusat perbelanjaan, tapi tempat kita bekerja di rumah kita, gitu ya. Apalagi kerjaan-kerjaan yang asyik gitu. Arsitek, kerjaan desain dari rumah dong. Buka freelance, zaman sekarang kan keren begitu. Sekarang ini kita tarung gagasan dan pasar ini sangat terbuka. Dulu orang percaya bikin bangun rumah misalnya ke perusahaan arsitektur Bonafit kan gitu. Sekarang arsitek mandiri, freelance juga nggak kalah dipercaya daripada yang ngantor di kantor yang definitif sebagai sebuah perusahaan arsitek ternama. Enggak. Zaman ini zaman yang memungkinkan kita menyiasati semuanya. Dulu bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ngantor karena ngantor itu masih masuk akal. Sebelum ngantor nyium anak, bawa anak sambil ngantor ke sekolah. Saya ingat dibonceng bapak saya pergi ke sekolah gitu ya. Lalu bapak saya pergi tindak kantor. Karena zaman bapak saya ngantor masih masuk akal. Ibu saya ngantor masih masuk akal. Zaman Anda ngantor sudah nggak masuk akal. Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur gitu kan. Sudah nggak masuk akal. Maka Anda harus memikirkan alternatif yang lain. Memikirkan cara yang lain supaya bisa memberikan quality time tepat untuk orang-orang yang paling menentukan kualitas Anda di dunia dan di akhirat itu cirinya. Nah ini sahabat Rasulullah ada yang berangkat berjihad fisabilillah, ada yang naik kapal bahkan kemudian sampai ke ujung dunia seperti saudarinya Ummu Sulaim gitu ya. Siapa? Jadi lupa sendiri. Bintu Milhan ini luar biasa. Sampai kemudian ke negeri-negeri yang jauh. Tetapi bagaimana mereka mensiasati itu semuanya, menjadikan quality time untuk keluarga ini menjadi suatu hal yang. Jadi kerja kerasnya iya, luar biasa, pahalanya besar. Kerja ikhlasnya harus kita perjuangkan, latih selalu. Kerja cerdasnya mulai deh dipikirin dari sekarang. Katanya manjadda wajad. Itu doang dipasang di mobil tiap hari manjadda wajad, tapi berangkatnya pagi pulang petang gitu ya, nggak berubah-berubah. Jaddanya di mana? Wajad insyaallah. Siapa? Lengkapnya bahasa Arabnya begini.
Man jahada wajadda wajad, wa man qara'al baba walajja walaj. Nah, indah sekali ini. Man jahada, siapa yang berjuang, wajadda, dan bersungguh-sungguh dalam perjuangnya, wajad, dia menemukan apa yang dicarinya. Wa man qara'al baba, dan siapa yang mengetuk pintu, walajja, dan dia bersikeras untuk masuk, walaj, dia akan masuk. Man jahada wajadda wajad. Wanya di sini misah. Jadi man jahada, siapa yang berjuang, wa jadda, wa sendiri, jadda, dan bersungguh-sungguh, wajada, maka dia menemukan. Jadi yang belakang nggak pakai tasdid, jadi ya, wajad. Waman qara'a, waman dan siapa, qara'a yang ngetuk, al-baba pintu, wa dan lajja, lajja itu artinya bersikeras, walaj. Nah, yang berikutnya walaja, artinya pasti masuk. Gak tahu kenapa sama teman-teman Gontor dipotong menjadi manjadda wajad gitu ya. Kalau dulu kami di pesantren diajarinya man jahada wajadda wajad, wa man qara'al baba walajja walaj, lebih mantap kan. Nanti bikin kaosnya ya, jual online.